Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Untung Rahwadi, STMkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dan Sitri Kartika, dia Siva Azharah Melinda. Baiklah, presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang bertema pemesanan tiket kereta api online atau e-tiket menggunakan aplikasi KAI Akses. Konsep dasar sistem. Menurut Jugianto dalam Aprizal 2016, pengertian sistem telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini akan dibahas pengertian sistem. Sistem dapat abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsep-konsep yang saling bergantung. Misalnya, sebuah sistem teknologi adalah sebuah susunan gagasan mengenai Tuhan, manusia, dan sebagainya. Sistem yang bersifat fisik adalah unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Definisi sistem. Definisi sistem menurut Pratama dalam Ridiansyah 2017 mengemukakan bahwa sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling berhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Sedangkan menurut Highland 2015 mengemukakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau melakukan sasaran yang tertentu. Definisi informasi. Definisi informasi menurut Pratama dalam Risdiansa 2017 yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat. Sedangkan menurut Highland 2015 mengemukakan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Maka dapat menyimpulkan bahwa informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna atau menerima menjadi pengetahuan yang berguna. Sistem informasi. Menurut Highland 2015 mengemukakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan menginterpretasikan hasil proses tersebut. Menurut Arfan dan Ida 2008, menurut Teguh Wahyono 2004 adalah suatu aktivitas jasa fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai satuan-satuan ekonomi dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam satuan pengambilan keputusan ekonomi, yaitu dalam penetapan pilihan yang tepat di antara beberapa alternatif tindakan. Proses akuntansi. Proses akuntansi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengolah transaksi yang berhubungan dengan keuangan untuk dibuatkan laporan keuangan. Definisi dari proses akuntansi dan skema dari proses akuntansi sendiri adalah sebagai berikut. Proses akuntansi adalah tahapan-tahapan di dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan, klasifikasi, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan. Menurut Supriyati 2011,
Skema dari proses akuntansi sendiri dapat dilihat sebagai berikut: pencatatan, klasifikasi, pengikhtiaran, pelaporan. Sistem Informasi Akuntansi. Definisi Sistem Informasi Akuntansi atau SIA menurut Viola Ekawati dan Wijaya 2017 adalah suatu subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non-keuangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan dan menginformasikan data keuangan dari setiap transaksi keuangan. Peralatan pendukung. Peralatan pendukung atau tools system merupakan alat dalam merancang sebuah sistem. Diperlukan suatu peralatan yang dapat mendukung terciptanya sebuah rancangan. Berikut peralatan pendukung yang akan digunakan untuk merancang suatu sistem informasi akuntansi, yaitu Web, Anivet, Modeling, UML, MySQL, Entity Relationship Diagram atau ERD, Logical Record Structure atau LRS, ASCII Diagram, Activity Diagram, iFort, PHP MyAdmin, CAM, NetBeans, IDE 8.1 dan Java. Sejarah perusahaan. PT Kereta Api Indonesia Persero telah mengalami berbagai perkembangan sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Perkembangan kereta api di Indonesia khususnya Pulau Jawa mengalami beberapa periode antara lain: A. Masa penjajahan Belanda. Pemerintahan Belanda membangun alat transportasi kereta api untuk memperbaiki serta meningkatkan daya angkut sistem transportasi yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan manusia pada saat itu. Pada tahun 1875, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan perkeretaapian sendiri yang dikelola oleh suatu jawata yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Sejak saat itu, pemerintahan kolonial Belanda membangun jalan-jalan kereta api dan memperluas usaha dalam bidang perkeretaapian. B. Masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, seluruh jaringan kereta api dikuasai oleh Jepang. Kegiatan perkeretaapian tersebut dimaksudkan untuk mendukung peperangan dan kepentingan politik. Banyak jaringan jalan kereta api dibongkar dan diangkut ke Thailand sehingga kondisi perkeretaapian saat itu mengalami kemunduran dan bahkan mengalami kehancuran. Di Sumatera di bawah pimpinan Angkatan Laut Jepang dengan nama Tetsudotai yang berkantor pusat di Bukit Tinggi. Sedangkan Pulau Jawa dikuasai oleh Jepang yang kemudian diberi nama Nikuyu Kyokyo yang kemudian berubah menjadi Tetsudo Kyokyo yang berkantor pusat di Bandung di bawah pimpinan Angkatan Darat Jepang. Masa 1945 sampai sekarang. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada pertengahan Agustus 1945 dan disusul dengan PWK, kemerdekaan RI, maka seluruh jaringan berketerampilan diambil alih oleh pemerintah RI yang selanjutnya pada tanggal 23 September 1945 di Bandung diberi nama Jawatan Kereta Api RI atau DKRI. Tanggal 1 Januari 1950, DKRI berubah menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. Pada tanggal 25 Mei 1963, mulai Aturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1963, status DKA berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Tetapi PNKA tidak berumur lama karena dikeluar Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971. PNKA diubah menjadi Perusahaan Jasa Angkutan Perkereta Api (Perjanka). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 127/0717979 dan 96/LD/302/PHB/79 tanggal 30 Maret 1979 tentang pelaksanaan pendirian Perusahaan Jawatan Kereta Api Perjangka berubah menjadi PJKA. Lalu tahun 1991 berubah menjadi Perumka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 1991. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 pada tanggal 17 Maret, Perumka menjadi PT KAI Persero. Pembahasan. Pemesanan tiket kereta api menggunakan aplikasi KAI Akses. Sebagai salah satu perusahaan angkutan penumpang, PT Kereta Api Indonesia terus berinovasi dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi harapan para pelanggannya. Salah satunya dengan berkembangnya layanan kemudahan
dalam pembelian tiket. Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan masyarakat akan teknologi merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat menjadi peluang bagi PT KAI melakukan update produk layanannya, yaitu dengan meluncurkan aplikasi KAI Akses. Keuntungan yang ditawarkan dari aplikasi KAI Akses ini diantaranya adalah pembayaran yang fleksibel tanpa perlu mengantri di stasiun. Pembayaran dapat dilakukan di ATM maupun swalayan terdekat. Setelah pembayaran, calon penumpang bisa menunjukkan bukti pembayaran dan mencetak tiket sendiri di booth yang disediakan di stasiun. Beberapa stasiun kecil memang masih melayani pencetakan melalui customer service. Untuk liburan misal seperti raya lebaran, calon penumpang bisa memesan tiket jauh-jauh hari yakni hingga 3 bulan untuk menghindari keterbatasan kursi. Namun perlu diingat, jika tiket online ini tidak bisa dilakukan 10 jam sebelum jadwal pemberangkatan. Pengertian e-ticketing. E-ticketing merupakan cara untuk mendokumentasikan proses penjualan kegiatan perjalanan tanpa perlu mengeluarkan dokumen fisik. E-tiket mengurangi biaya tiket, menghilangkan formulir kertas, dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan saat melakukan perubahan rute dan jadwal. Keuntungan menggunakan e-tiket: 1. Mengurangi antrian panjang saat pembelian tiket di stasiun sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dari calon penumpang. Mempermudah untuk mendapatkan tiket dengan lebih cepat. Mempersingkat waktu dari calon penumpang, khususnya bagi calon penumpang yang sibuk dengan pekerjaan yang tidak memiliki banyak waktu. Dari segi biaya, online booking dapat membantu mengurangi biaya proses pembelian tiket karena penumpang tidak perlu datang ke tempatnya langsung. Kekurangan dari e-ticketing: masih banyak masyarakat yang belum bisa mengoperasikan internet. Dengan kata lain, pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan pemesanan tiket secara online pun tidak dapat diketahui oleh semua orang. Saat ini untuk pemesanan tiket secara online baru dapat dilakukan sampai dengan pemesanan berupa konfirmasi e-tiket melalui email. Calon penumpang masih harus tetap mengantri di stasiun untuk mencetak tiket di mesin cetak tiket mandiri. Dalam penggunaan aplikasi KAI Akses, kadang terjadi error jika digunakan di smartphone saat banyak pengguna yang memakai aplikasi tersebut, khususnya pada Android. KAI Akses. KAI Akses. KAI Akses adalah aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Aplikasi ini tidak hanya untuk penjualan tiket, tetapi beberapa fitur telah ditambahkan untuk kemudahan pelayanan kepada customer. PT Kereta Api Indonesia KAI Akses menyediakan fitur baru yaitu 1. Easy Booking Anytime and Everywhere. Calon penumpang dapat melakukan pemesanan tiket kereta api mulai H-90 sampai dengan 1 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api dengan batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Simpan data kerabat di profil aplikasi KAI Akses. Menikmati kemudahan pemesanan tiket kereta api dan pre-order menu makanan di restoran kereta api. Use case diagram untuk pemesanan tiket kereta api pada aplikasi KAI Akses. Mulai navigasi aplikasi KAI Akses, lalu informasi stasiun asal, tujuan, dan jadwal, lalu ke query database logis, lalu ke tampilan kereta yang ada, lanjut ke konfirmasi pemesanan, isi data diri, pilih kursi dan gerbong, pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan cetak tiket. Pada gambar terlihat aktor melakukan aktivitas yang dilakukan oleh aktor sampai beberapa aktivitas yang ada pada sistem. Aktivitas selesai dan sistem sendiri merespon seluruhnya. Penjelasan use case pemesanan tiket kereta api online. Simbol aktor memspesifikasikan seperangkat peranan di mana user dapat peranan ketika berinteraksi dengan use case. Use case adalah sebuah deskripsi dari seperangkat aksi-aksi yang berurutan yang ditampilkan di sebuah sistem. Generalization, relasi antar use case di mana salah satunya dalam bentuk yang lebih umum. Association, menggambarkan interaksi antara aktor dan use case. Include, menggambarkan bahwa keseluruhan use case merupakan fungsionalitas use case lainnya. Dependensi, untuk menggambarkan ketergantungan sebuah use case dengan use case lainnya. Sistem, tempat seluruh aktivitas-aktivitas yang berjalan. Activity diagram. Di sini pemesan tiket dan sistem yang saling terhubung dimulai dari mengisi asal, tujuan, dan jadwal, lalu menampilkan kereta dan jadwal, lalu memesan tiket kereta, lanjut menampilkan detail pemesanan, lanjut ke pemasukan data diri, lalu konfirmasi informasi data diri.
Jika salah, kembali memasukkan data diri, dan jika benar, menampilkan kereta dan jadwal, memilih kursi dan gerbong, lanjut menampilkan kursi dan gerbong, lalu memilih formulir pembayaran, lalu pembayaran, email konfirmasi pembayaran, terima konfirmasi pembayaran, lalu cetak tiket. Pada tabel di samping terlihat alur perjalanan menjadi activity sejak awal pemesanan tiket sampai pada tahap akhir pencetakan tiket selesai dilakukan. Keterangan flowchart initial state mempresentasikan dimulainya akhir kerja suatu sistem dalam activity diagram. Action state, sebuah state yang menggambarkan eksekusi dari aksi atomik. Decision points, menentukan kapan alur dalam aktivitas menjadi bercabang. Transition between activities, mengindikasikan bahwa suatu objek dari state pertama akan menampilkan aksi-aksi tertentu dan memasuki state kedua ketika peristiwa tertentu terjadi dan kondisi telah terpenuhi. Final state mempresentasikan di akhirnya alur kerja suatu sistem dalam activity diagram. Siklus pengolahan data dimulai dari penyimpanan data, lalu pengolahan data, input data, lalu output informasi. Siklus pengolahan data merupakan pemrosesan transaksi perusahaan yang terjadi secara efektif dan efisien. Pengolahan dan penyimpanan data perusahaan terkait informasi data pelanggan, misalnya pelanggan PT KAI yang sedang melakukan booking tiket sehingga informasi data pelanggan akan masuk kepada database perusahaan. Kemudian pada proses output disajikan dengan bentuk dokumen atau laporan sesuai dengan data transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan tersebut. PT KAI dalam proses output informasinya berupa boarding pass, namun berbeda dengan pemesanan tiket melalui via KAI Akses yang saat ini telah menerapkan e-boarding pass. Sistem informasi dibutuhkan sebagai perancang sistem yang handal dalam mengoperasikan teknologi informasi TI Information Technology sehingga dapat membantu pengembalian keputusan informasi yang efektif. Spesifikasi sistem komputer. Application Kereta Api Indonesia atau Kereta Api Indonesia KAI Akses merupakan aplikasi yang telah diluncurkan secara resmi oleh PT KAI pada tanggal 26 Juli 2013. Sebelumnya pada November 2011, PT KAI telah meluncurkan Rail Ticketing System atau RTS dengan basis web, berbeda dengan via KAI Akses yang menggunakan basis smartphone. Dengan peluncuran via aplikasi KAI Akses, diharapkan pengguna KAI Akses dapat dengan mudah melakukan pembelian tiket secara online dan tidak lagi membeli tiket secara offline atau mengantri di loket. Perangkat lunak. Dalam rangka memberikan kesempatan yang luas untuk lebih banyak platform cerdas seperti iOS, Windows Phone, dan Android, PT KAI kemudian meluncurkan aplikasi baru yang menggantikan KAI Mobile Application. Aplikasi ini bernama KAI Akses yang diluncurkan pada 4 September 2014. Aplikasi ini memiliki 8 fitur utama yaitu profil, berita, pesan tiket, jadwal, cek booking, riwayat, peta lokasi, dan terentang. Perangkat lunak yang digunakan ialah perangkat lunak dari sistem komputer sehingga dapat digunakan dalam pengoperasiannya dan dapat berjalan sesuai fungsinya, yakni sistem operasi, pengolah data, browser, email, dan chatting. Perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan pada PT KAI salah satunya ialah komputer server. Hal ini disesuaikan karena komputer server berfungsi sebagai pusat pengolahan data, serta mesin untuk mencetak e-boarding pass dan kertas untuk hasil cetak tiket online tersebut. Permasalahan pokok. Dalam era teknologi untuk menangani beberapa kendala yang terdapat pada pemesan tiket secara konvensional seperti menumpuknya antrian di stasiun, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh konsumen, proses penyampaian informasi mengenai harga tiket untuk hari keberangkatan atau tanggal sebelumnya yang tidak dapat diproses. Pemecahan masalah. Adapun pemecahan masalah yang penulis sarankan terhadap permasalahan pokok yang ada terkait pembelian tiket pada aplikasi KAI Akses yaitu 1. Pengguna yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta api disarankan untuk membeli tiket melalui aplikasi KAI Akses agar tidak membuang waktu terlebih untuk antri di loket guna membeli tiket. 2. Untuk server KAI Akses wajib selalu mengupdate terkait perubahan jadwal, informasi harga tiket, dan ketersediaan kursi kereta pada setiap harinya. 3. Mensosialisasikan lagi kepada masyarakat luas terkait pembelian tiket online melalui aplikasi KAI Akses agar masyarakat tidak perlu menunggu di loket stasiun dengan waktu yang lama. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. Semakin berkembangnya teknologi saat ini di semua bidang,
PT KAI berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di bidang transportasi dengan meningkatkan pelayanan dan pembelian tiket secara konvensional ke pembelian tiket secara online dengan menggunakan aplikasi KAI Akses, di mana aplikasi ini mempermudah dalam pemesanan tiket. 2. Waktu berpengaruh terhadap integritas belanja online tiket atau e-ticketing. Artinya semakin cepat proses transaksi pembelian tiket, maka seseorang akan semakin cenderung atau memiliki intensitas semakin tinggi untuk membeli tiket melalui internet. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kesibukan konsumen sehingga menjadikan waktu sebagai sumber daya yang terbatas. Jadi konsumen dengan tingkat kesibukan yang tinggi akan cenderung memilih proses transaksi yang lebih mudah pada saat membeli tiket. Saran 1. PT KAI harus lebih memperhatikan dan memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat luas, khususnya para pengguna transportasi kereta api, dengan mensosialisasikan lagi terkait aplikasi pemesanan tiket online e-ticketing melalui KAI Akses, agar masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan tiket untuk melakukan perjalanan ke kota tujuan. 2. Untuk masyarakat luas, khususnya yang sering melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta api, agar lebih menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh PT KAI untuk mempermudah perjalanan mereka. 3. Sistem server pada aplikasi KAI Akses khususnya harus lebih diperhatikan agar para pengguna tidak merasa ketinggalan informasi dan selalu memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.